Halo, perkenalkan, nama saya Leonardo Pranatko Sunaga dengan NIM 12011905352 dari kelas TI 4303. Dan kali ini bakal membahas mengenai soal tentang aplikasi pengalih Lagrange. Di sini diketahui bahwa soalnya adalah Pak Raymond merupakan seorang pengusaha yang membuat roti gandum dengan fungsi produksi dari usaha Pak Raymond menggunakan fungsi Cobb-Douglas sebagai berikut, yakni Q sama dengan 240 X pangkat sepertiga dikali Y pangkat 2 per 3, yang dimana Q adalah jumlah roti gandum yang diproduksi, X adalah jumlah tenaga kerja, dan Y adalah unit bahan baku. Biaya setiap unit tenaga kerja adalah $160, dan biaya bahan baku untuk tiap unit produksi adalah $480. Biaya total pengeluaran untuk tenaga kerja dan bahan baku tidak boleh melebihi $45.000. Dikarenakan usaha Pak Raymond yang cukup sukses, sehingga terdapat beberapa investor yang berinvestasi kepada usahanya sebesar $16.920 sebagai tambahan biaya total pengeluaran untuk tenaga kerja dan bahan baku. Setiap periodenya, jumlah produksi usaha Pak Raymond ialah 22.000 unit. Apakah dengan jumlah produksi 22.000 unit adalah jumlah optimal? Atau jika tidak, berapa jumlah produksi optimal yang seharusnya? Baiklah, untuk menjawab soal seperti ini, maka diperoleh solusi sebagai berikut. Pembatasnya diperoleh dari yang sebelumnya, yakni 160X ditambah 480Y. X adalah jumlah unit tenaga kerja, dan Y adalah unit bahan bakunya. Dan 45.000 sebelumnya tadi adalah biaya pengeluarannya, ditambah investor 16.920, maka pembatasnya menjadi 61.920. Kemudian, dari pembatas ini ingin kita lakukan sama dengan 0 untuk persamaannya. Maka setiap sisinya ini dikurangkan 61.920 untuk sisi kiri, dan sisi kanan dikurang 61.920. Maka menjadi 160X ditambah 480Y dikurang 61.920 untuk pembatas yang seharusnya. Kemudian dicari fungsi tujuannya. Sebelumnya kita peroleh Q sama dengan 240X pangkat sepertiga dikali Y pangkat 2 per 3. Kemudian untuk cara solusi sebagai berikut, kita lakukan pengurangan terhadap lambda yang dikali dengan 160X ditambah 480Y dikurang 61.920. Kemudian, setelah kita ketahui pembatas dan fungsi tujuan, kita cari turunan parsialnya. Turunan parsial terhadap X, terhadap Y, dan terhadap lambda. Untuk yang pertama, kita bisa lakukan turunan parsial terhadap X, yakni dari 240X pangkat sepertiga dikali Y pangkat 2 per 3, yang jika diturunkan menjadi 80X pangkat min 2 per 3 dikali Y pangkat 2 per 3. Kemudian, kita lakukan turunan terhadap X-nya lagi, yakni yang memiliki nilai X, yaitu 160X dikurang lambda. Maka menjadi 160 lambda. Lalu, setelah kita lakukan turunan terhadap X, kita lakukan berikutnya turunan terhadap Y. Yakni dari persamaan ini, kita lakukan turunan terhadap Y, maka menjadi 160X pangkat sepertiga dikali Y pangkat min sepertiga. Dikurang turunan terhadap Y-nya yang mana lagi nih? Yakni 480Y dikali lambda menjadi min 480 lambda. Kemudian kita lakukan turunan kembali terhadap lambdanya, yakni yang memiliki nilai lambda saja. Dikarenakan 240X pangkat sepertiga dikurang, yakni dikali Y pangkat 2 per 3 tidak memiliki nilai lambda, maka dianggap 0. Kita berfokus kepada yang memiliki nilai lambda, yakni lambda dikali 160X ditambah 480Y dikurang 61.920 diturunkan terhadap lambda menjadi min 160X. Kenapa min? Dikarenakan di sini lambdanya bernilai negatif. Lalu dikurang 480Y ditambah 61.920 sama dengan 0. Oke, kita peroleh turunan parsial dari 3 persamaan berikut. Selanjutnya, kita lakukan
persamaan 1 untuk mencari nilai lambdanya. Persamaan 1 tadi yakni 80x pangkat min 2 per 3 dikali Y pangkat 2 per 3 dikurang 160 lambda. Kita gunakan persamaan 1 ini untuk mencari nilai lambda, maka nilai lambda menjadi sebagai berikut. Lambda sama dengan setengah X di pangkat min 2 per 3 dikali Y pangkat 2 per 3. Kemudian dari nilai lambda ini kita bisa mencari nilai X ataupun Y-nya. Tapi kali ini kita bisa mencari untuk nilai X saja, yakni dengan mensubstitusikan nilai lambda terhadap persamaan 2. Persamaan 2 tadi sebelumnya adalah 160x pangkat sepertiga dikali Y pangkat min sepertiga dikurang 480 lambda sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai lambdanya, yakni yang ini. Maka tinggal dikalikan saja, dilakukan kalkulasi, hasilnya menjadi 160x dikurang 240y sama dengan 0. Baru bisa kita cari nilai X-nya sama dengan 3 per 2Y. Maka nilai X-nya itu 3 per 2 nilai Y. Kemudian dikarenakan nilai Y belum kita ketahui di sini, baru kita cari nilai Y-nya. Untuk nilai Y, yakni kita bisa menggunakan persamaan ketiga dengan mensubstitusikan nilai X. Persamaan 3 sebelumnya tadi, min 160X dikurang 480Y ditambah 61.920 sama dengan 0. Maka kita lakukan substitusi terhadap nilai X menjadi sebagai berikut, yakni X-nya diganti 3 per 2Y. Kemudian dikalkulasikan, hasilnya menjadi min 720Y ditambah 61.920. Maka Y sama dengan 86. Yang berikutnya tadi, X sama dengan 3 per 2Y, Y-nya kita ganti 86, yakni kita substitusikan. Maka X sama dengan 129. Maka untuk solusi akhirnya, X sama dengan 129 dan Y sama dengan 86 serta Q yang tadi bersamaan oleh 240 dikali 129 pangkat sepertiga dikali 86 pangkat 23. Nilai 129 ini dari mana sih? Yakni nilai X-nya. Dan 86 ini adalah nilai Y-nya. Seperti persamaan sebelumnya. Maka hasil akhirnya menjadi 23.627. Kemudian kesimpulan yang bisa kita peroleh yaitu dengan total biaya pengeluaran $61.920 yang diperoleh dari $45.000 si uang Pak Raymond plus $16.200 dari investor dan 129 jumlah tenaga kerja serta 86 unit bahan baku, maka jumlah produksi maksimum yang optimal adalah 23.627, yang berarti bukan 22.000 roti gandum yang diproduksi setiap periodenya. Untuk solusi optimal yang seharusnya diproduksi oleh Pak Raymond yaitu 23.627. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.